Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo ya sesuai semua yang berada di rumah. Hari ini kita berjumpa lagi untuk berbincang-bincang dengan saya di sini, Natasha, dan juga dengan Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maha Guru. Amitofo Suci Natasha. Ya. Kita bertemu lagi. Iya, kita bertemu lagi berbincang-bincang ya, Suce. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna yang berada di Poris, Tangerang, yang akan diadakan pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 1 siang dengan tema Delima Keberuntungan dan Kesuksesan Mahamayuri Vidyarajni. Nah, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Maha Guru ya. Nah, Maha Guru mungkin bisa diceritakan ke kita mengenai siapakah Adinata Api Homa pada bulan Januari ini ya, bulan pembuka untuk di tahun 2002 ini ya, yaitu Mahamayuri Vidyarajni. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Suci Natasha. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada semua suci umat Dharma dimanapun berada. Pada saat hari ini saya Maha Fajar Acarya hendak memberikan penjelasan untuk persiapan api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan ini, di awal tahun yang baru ya, tahun 2022. Kita mendapatkan berkah yang sangat besar, bisa menyelenggarakan upacara api homa dengan Adinata Mahamayuri Vidyarajni. Iya. Ya, baik. Mahamayuri Vidyarajni ya. Ini seperti apa yang kita tampak wujud beliau. Ya. Nah, ini wujud beliau duduk di atas Padmasana atau Padmasana teratai berwarna putih dan di atas seekor merak emas ya. Mahamayuri Vidyarajni memiliki tubuh berwarna putih, mengenakan jubah surgawi juga berwarna putih, dan beliau duduk dengan postur vajra penuh, memiliki 4 lengan ya, masing-masing lengan ini yang dari sebelah kiri bagian depan beliau menopang buah manggala, yang satu lagi memegang bulu merak. Tangan yang kanannya yang bagian depan memegang sekutum teratai atau sekutum padma, yang kedua adalah memegang bunga utpala ya. Jadi Mahamayuri Vidyarajni ini merupakan manifestasi ataupun perwujudan dari Buddha Sakyamuni dan Buddha Vairocana ya. Beliau memiliki aspek untuk memberikan keberhasilan di dalam sadhana permohonan. Sesungguhnya empat aspek ya kehidupan yang dibutuhkan ya oleh umat manusia, baik itu kesejahteraan, keharmonisan ya, terus juga kebahagiaan ya, terus penaklukan, kemudian satu lagi adalah tolak bala. Tapi sesungguhnya beliau ini sangat faknya adalah untuk tolak bala ya. Nah, karena tema untuk upacara api homa bulan ini agak lebih spesial ya, karena lebih terfokuskan kepada benda pusaka yang dipegang oleh beliau, yaitu buah manggala. Ya, buah manggala ini Mahamayuri memberikan petunjuk kepada Maha Guru untuk mempersiapkan ya untuk buah manggalanya yang dilambangkan oleh beliau sebagai buah delima. Ya, gitu ya, karena buah delima itu sangat baik sekali ya untuk bisa mendukung keberuntungan dan juga kesuksesan bagi keturunan kita, bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa mendapatkan masa depan yang cerah gitu ya. Dan mereka juga mungkin nantinya bisa jadi anak-anak yang berbakti, yang memiliki jodoh-jodoh pertemanan yang baik ya. Dan tentunya mereka bisa menggapai cita-cita mereka ya, bisa setinggi langit lah ya, semoga gitu ya. Apa yang mereka harapkan bisa terwujud ya. Ini lambang dari buah delima itu ya, dilambangkan dari buah utpala ini ya. Buah utpala ini warnanya merah sesungguhnya ya, dan dia diposisikannya terbalik, pas bunganya adalah
seperti buah delima ini Oh. dibalik gitu. Karena untuk buah utpala sendiri itu ya itu adalah buah surgawi ya. Ya. Buah surgawi itu nggak mungkin Tidak ada di dunia ya. Betul. Jadi di refleksikannya ke buah delima. ini. Nah, begitu. Nah, dalam upacara Mahamayuri ini di samping untuk membantu penyembuhan penyakit, pengkikisan karma-karma buruk, terus juga membantu kita untuk menghindari dari segala kesulitan, kesusahan, masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, ini Mahamayuri juga bisa membantu gitu ya. Dan di samping itu juga ada manfaat-manfaat yang sangat banyak ya yang sudah dibagikan di dalam flyer upacara api homa itu ya, di samping untuk perlindungan bagi anak-anak, kemudian janin, ibu yang sedang bersalin atau sedang hamil gitu ya, supaya proses persalinan bisa berjalan dengan baik dan lancar, ibu dalam keadaan sehat, anaknya juga gitu ya. Nah, di samping itu juga Mahamayuri itu banyak sekali ya memberkahi banyak aspek kehidupan. Bisa juga loh untuk bisa memohon hujan, bisa menghentikan hujan juga. Oh, bisa juga ya. Dia bisa melindungi kita dari apa ya, dari burung merak itu ya. Dia bisa burung merak itu bisa semakin besar, jadi kayak melindungi kita gitu ya. Kadang kita bisa kalau dapat perlindungan dari Mahamayuri di saat kita kepanasan, burung meraknya bisa melindungi kita sampai kita merasa adem gitu ya. Seperti memayungi gitu Memayungi, benar. Wah, bagus sekali Gitu ya. Ya, ada lagi manfaat yang lain ya, sangat bagus sekali untuk apa ya, supaya kita misalkan mau mengajukan permohonan izin apa ya, untuk pengurusan dokumen-dokumen penting. Kemudian misalkan kita bergerak dalam penjualan ya, mungkin buat baik aset ataupun produk-produk yang kita jual, itu biasanya bisa mendapatkan pemberkatan dari Mahamayuri Wijayaratni, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Prosesnya pun juga lebih bisa lancar bisa ya. mungkin lebih cepat dan mudah disetujui. Betul. Ya, terus juga bisa mudah terjual seperti itu. Wah, bagus sekali ya. Karena itu ada banyak ceritanya tuh. Iya? Ada pengalaman yuktanya dengan Mahamayuri. Wah, mau cerita? iya, mau dong, mau ya sesuatu ya. Ya, jadi salah satu cerita itu ada seorang sosok-sosoknya itu ya, yang dia hendak mau menjual rumahnya, ya kan? Dan ternyata tuh rumah itu tuh ya nggak gampang untuk dijual juga gitu kan. Nah, kemudian udah berkali-kali ada orang yang datang tapi kok nggak sesuai, nggak nawar lagi atau gimana, cuma lihat doang gitu ya. Udah berusaha ya, udah menjapa ini, japa itu ya, ternyata apa yang dijapa itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang fokus di dalam penjualan aset itu gitu, rumah tersebut kan. Karena kan mungkin ya yang dijapa itu mungkin mantra dari adinata lain yang dia fokusnya bukan ke itu gitu. Jadi ya waktu itu Mahaguru memberikan petunjuk untuk menjapa mantra Mahamayuri Wijayaratni. Jadi di saat mereka menjapa mantra Mahamayuri dan memohon Mahamayuri Wijayaratni untuk memberkati supaya bisa ada ini ya, karena mereka memang membutuhkan untuk bisa menjual rumahnya. Nah, itu tidak lama langsung bisa terjual. Gitu, ada peminatnya dan langsung mau gitu. Ternyata saya juga baru tahu ya bahwa ternyata kalau kita membaca mantra hati itu pun juga harus seperti kayak tepat guna gitu ya. Betul, kita harus tahu juga adinata tersebut itu spesialitinya apa spesialitinya itu apa gitu kan. Jadi kita harus tepat sasaran juga gitu. Ya kan, mereka memang mungkin memberkahi perlindungan, keselamatan, tapi mereka ada spesifikasi tertentu yang mereka tuh fokus memberkati itu gitu. Walaupun tidak dipungkiri juga ada aspek-aspek lain yang mendapatkan berkah juga ya. Ada, tapi yang lebih besarnya aspek apa? Nah, itu yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Seperti itu. Nah, untuk Mahamayuri ini merupakan salah satu aspek spesialnya yang sebenarnya empat-empatnya beliau memberkahi 4 keberhasilan permohonan dalam sadhana kita gitu. Tapi yang paling faknya beliau itu yaitu adalah tolak bala itu. Gitu, tolak bala menyingkirkan segala rintangan-rintangan supaya kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mencapai harapan-harapan baik kita. Wah, ya,
sekali ya, khususnya duniawi ya, duniawi spiritual kan, spiritual. Bener-bener, apalagi di duniawi ini ya, khususnya ya, Papa kan kita butuh namanya administratif, proses surat-surat itu biasanya ya biasanya panjang, tidak kelar-kelar, atau mungkin ya bisa bolak-balik gitu kan, banyak kendala biasanya. Nah mungkin dari kita bisa berjodoh ya Suci ya, nah bisa berjodoh dengan Mahamayuri Vidyarasni ya, dan bagi Suci juga yang mau bisa menyambung jodoh ya dengan mungkin berpartisipasi mengikuti upacara beliau ya, dan juga berpartisipasi menjadi donatur utama ataupun donatur kedua, dan bisa berjodoh memiliki upang dari Mahamayuri Vidyarasni, bisa menghubungi nanti Pandita Lokapatraya Mahadrani atau Suci Manin ya. Nah itu tadi mengenai Adinata ya, Mahamayuri Vidyarasni. Sekarang kita fokus ke Delima ya, nah, yang tadi sebagai sudah dijabarkan sedikit ya oleh Maha Guru. Nah ini untuk Delimanya ini sendiri, Maha Guru mungkin bisa dijelaskan Delima keberuntungan dan kesuksesan. Nah, bayangkan ya Suci, udah beruntung, sukses. Ini sebenarnya lebih banyak jatah anak ya. Iya. Ya, karena lambang Delima itu adalah lambang keberuntungan yang tadi sudah saya Maha Guru beritahukan, bahwa lambang keberuntungan dan kesuksesan bagi anak-anak kita gitu ya. Tentunya kita sebagai orang tua tuh kadang suka memikirkan gitu masa depan anak nanti gimana ya kan. Makanya orang tua juga berusaha untuk bekerja sekuat tenaga gitu ya, supaya bisa punya lebih gitu ya, untuk bisa membesarkan mereka, membuat mereka sekolah tinggi dan lain sebagainya, supaya mereka bisa sejahtera ya, bahagia gitu ya. Nah ini lambang dari Delima itu seperti itu. Jadi untuk memberikan keberuntungan dan kesuksesan bagi anak-anak gitu, supaya mereka generasi penerus kita, gitu. Jadi untuk buah Delima ini ini peletakannya sih bisa di tempat-tempat yang mungkin di ruang tamu juga bisa ya, di buffet, tempat meja-meja pajangan juga bisa, ruang keluarga ya, ruang kantor ya, di kamar tidur juga boleh ya. Kamar tidur, mungkin kamar tidur anak atau iya, ini kalau misalkan juga mereka berharap belum punya keturunan atau gimana, ya juga bisa diletakkan di kamar tidur supaya mereka bisa mendapatkan berkah keturunan gitu. Seperti itu ya. Ini kan memberkahi itu juga. Oh, gitu. Memberkahi itu juga ya, alhamdulillah ya. Wah, lengkap ya Suci ya. Nah jadi bagi Suci yang berminat dan ingin menyambung jodoh ya dengan dan memiliki Delima keberuntungan dan kesuksesan dari Mahamayuri Vidyarasni ini, juga dapat berpartisipasi ya, baik di donatur 1 maupun donatur 2 ya. Kalau donatur 1 biasanya mendapatkan upang dari Mahamayuri Vidyarasni serta Delima ya. Kalau untuk donatur 2 itu hanya Delimanya saja. Nah, ada juga bisa juga ada donatur sukarela dengan pengisian form Lingpai ya, itu semua bisa kita bantu isikan ya. Khususnya tinggal menghubungi Suci Manin ya untuk berpartisipasi dalam upacara ini. Jangan melewatkan kesempatan yang sangat bagus ini ya, Mbak Guru ya. Nah, ini sebagai berkah awal tahun 2002, pembukaan di awal tahun, pembukaan ya, dibuka dengan keberuntungan dan kesuksesan ya. Ya, siapa yang tidak mau keberuntungan dan kesuksesan ya, Mbak Guru? Iya, apalagi itu ditujukan sangat besar buat anak-anak kita ya. Itu kan orang tua pasti memikirkan anak-anak ya. Ya kita orang tua susah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Penting itu buat anak-anak kan. Betul sekali. Orang tua irit buat anak nggak apa-apa lah gitu ya. Itu kan pemikiran kita sebagai orang tua. Betul. Gitu. Nah kalau mereka yang belum punya anak mungkin kan belum memikirkan hal itu. Cuman kan mereka kalau udah rumah tangga pasti kan pemikirannya adalah gimana supaya punya keturunan kan? Betul. Itu pun juga bisa dalam upacara api Homa seperti ini. Wah, jadi mungkin satu upacara nanti juga bisa memohon yang itu ya, bisa ya. Wah, makanya Suci jangan lewatkan nanti upacaranya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2002 secara live streaming di YouTube VSP Vidyarasukoti Prasna.
Nah, dengan Susuce berpartisipasi mengikuti upacara tersebut dan berpartisipasi juga dalam penulisan formulir, limpai, kayu homa, semua, semoga kita bisa mendapatkan berkah dari Mahamudra Vidyarasri. Ya, itu saja, sekian penjelasan dari kami. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.